Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofiani dengan NIM 2205853, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait paragraf guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pengertian paragraf yaitu satuan terkecil dari sebuah tulisan yang terdiri dari atas kumpulan kalimat yang saling berkaitan. Nah, dengan tujuan menyampaikan suatu gagasan atau informasi secara terstruktur. Nah, paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dengan gagasan-gagasan penjelas agar informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, paragraf biasanya diawali dengan kalimat topik yang menjadi inti pembahasan. Nah, yang kedua yaitu ada persyaratan paragraf yang baik. Nah, yang pertama tuh ada kesatuan atau unity, di mana semua kalimat dalam paragraf harus mendukung satu gagasan utama yang sama sehingga paragraf terlihat padu. Nah, yang kedua kepaduan, di mana ide-ide dalam paragraf harus disusun secara logis dan saling terhubung melalui penggunaan kata penghubung atau konjungsi maupun frasa transisi untuk memperlancar alur. Nah, yang ketiga yaitu kelengkapan, di mana kelengkapan ini harus memiliki kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menjelaskan gagasan utama secara rinci dan mendalam. Nah, yang terakhir yaitu kesesuaian. Kesesuaian dari paragraf ini harus sesuai dengan tujuan penulisan dan audiens yang dituju. Nah, selanjutnya itu ada struktur paragraf, di mana struktur paragraf ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kalimat topik, di mana kalimat utama yang berisi gagasan utama dari paragraf biasanya terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, yang kedua kalimat penjelas, di mana kalimat-kalimat yang memberikan rincian, contoh atau penjabaran terhadap gagasan utama. Yang terakhir yaitu kalimat penutup, di mana kalimat yang mengakhiri paragraf sering berfungsi untuk menegaskan gagasan utama atau memberikan kesimpulan singkat. Nah, selanjutnya itu ada jenis paragraf, di mana jenis paragraf ini ada beberapa jenis. Yang pertama paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa maupun cerita berdasarkan waktu. Nah, yang kedua yaitu paragraf deskripsi, di mana paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat atau suasana secara rinci. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Nah, paragraf ini menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan tanpa adanya unsur subjektivitas. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Nah, paragraf argumentasi ini bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau argumen disertai fakta yang mendukung. Nah, yang terakhir yaitu ada paragraf persuasi, yaitu paragraf yang tujuannya untuk memengaruhi pembaca agar melakukan atau percaya terhadap sesuatu. Nah, yang terakhir itu terkait pola pengembang paragraf, di mana pola pengembang paragraf ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu pola deduktif. Nah, kalimat topik terletak di awal paragraf. Nah, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua yaitu pola induktif, di mana kalimat topik terletak di akhir paragraf setelah uraian kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga yaitu campuran. Nah, kalimat topik berada di awal paragraf diperkuat di akhir paragraf. Yang selanjutnya itu pola kronologis, di mana paragraf dikembangkan berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya itu ada pola sebab akibat, yaitu paragraf dikembangkan berdasarkan hubungan sebab dan akibatnya. Nah, yang terakhir yaitu pola perbandingan kontras, di mana paragraf dikembangkan dengan membandingkan dua hal atau menonjolkan perbedaannya. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.